open a gateway so that an unspeakable... Awal film diperlihatkannya dua biarawati yang pergi ke sebuah tempat gelap bertuliskan Tuhan berakhir sampai di sini. Salah satu dari suster masuk ke ruangan tersebut dan satunya berdoa di luar. Suasana semakin mencekam seketika biarawati yang masuk tadi keluar dengan muka dan tubuh yang penuh dengan luka. Ia memberikan sebuah kunci lalu sosok jahat menariknya ke dalam ruang itu. Biarawati yang berdoa tadi langsung berlari dan masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba pintu di kamar tersebut terbuka sendiri dan terlihat ada sesuatu yang menghampirinya. Salib yang ada di dinding juga terbakar. Entah kenapa, Suster Rade memutuskan untuk bunuh diri. Selang beberapa hari, seorang pemuda melewati sebuah gereja. Dia mendapati mayat dari biarawati yang gantung diri, yang dimakan oleh burung gagak, dan film pun dimulai. Di tempat lain, tepatnya di gereja Vatikan, diadakan sebuah pertemuan karena ada informasi bahwa ada seorang biarawati yang meninggal bunuh diri di sebuah gereja. Pihak Vatikan memutuskan mengutus seorang pendeta guna melakukan sebuah penyelidikan di gereja tersebut. Pendeta tersebut bernama Pastor Brook, diberi data seorang biarawati yang akan membantunya di sana. Scene berlanjut ke sebuah gereja London, Inggris. Seorang biarawati muda bernama Irene sedang bergurau dengan anak-anak dan mengajarkan kepada anak-anak tersebut tentang dinosaurus. Setelah itu muncullah kepala biarawati dan memberitahukannya kalau ia mendapatkan tugas dari gereja Vatikan. Tapi Irene merasa heran kenapa ia yang dipilih. Sementara ia adalah seorang biarawati muda yang belum berpengalaman. Setelah itu, pendeta Brook berbicara kepada Irene bahwa Vatikan merekomendasikan namanya dalam tugas ini. Dan sebelum lanjut, kalian ditegaskan untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan jika sudah subscribe, mari kita gaskan. Mendengar Brook juga berkata bahwa semua yang diperintahkan oleh gereja Vatikan pasti memiliki maksud tersendiri. Oh, no apology necessary. Yes, Romania. Sampailah Irene dan pendeta Brook ke rumah pemuda yang menemukan mayat biarawati yang gantung diri. Pemuda tersebut bernama Prenci yang baru membuka pintu. Brook memberitahunya bahwa ia adalah pendeta dan Irene adalah seorang biarawati. Mereka menemui Prenci untuk bertanya mengenai biarawati yang bunuh diri. Awalnya, Prenci tidak mau mengantarkan Irene dan Brook karena gereja tersebut dianggap gereja yang terkutuk oleh warga desa. Tapi karena Irene yang memintanya, maka Prenci akhirnya luluh dan mau mengantarkan mereka ke gereja terkutuk itu. Ketika mereka mau berangkat, pendeta Brook ini salah kereta, sehingga Irene tertawa melihat hal itu. Our life of total consecration. What, sister? Sampailah mereka di sebuah hutan di mana kuda Prenci berhenti karena takut dan tak mau meneruskan perjalanan. Akhirnya Prenci, Brook, dan Irene pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Prenci memberitahu mereka berdua bahwa ia menyimpan mayat biarawati yang bunuh diri tadi di sebuah ruangan penyimpanan makanan. Tapi saat mereka masuk ke ruangan tersebut, Prenci kebingungan karena ia melihat mayat tersebut dalam keadaan terbaring. Sedang sekarang mayat tersebut dalam keadaan terduduk. Brook berkata mungkin ia dikarenakan para biarawati lainnya yang memindahkan posisinya. Namun Irene tak yakin dengan hal itu. Brook melihat mayat tersebut dan mengambil kunci yang dipegang erat oleh mayat tersebut. Lantas mereka menguburkan mayat tersebut dengan wajar di kuburan. Irene melihat terdapat lonceng di atas kuburan. Brook berkata kalau lonceng itu berfungsi jika mayat yang di dalam kubur masih hidup. Ia bisa memberitahukan orang yang ada di atas dengan membunyikan lonceng tersebut. Saat mereka masuk ke dalam gereja, ada seorang biarawati yang mengintip ke jendela, kemudian pergi begitu saja. Dan keanehan lainnya terus terjadi seperti darah dari biarawati yang tewas. Gantung diri tadi masih segar. Walaupun sudah berminggu-minggu di dalam biarawati tersebut, mereka bertemu dengan kepala biarawati yang aneh. Kepala biarawati tersebut hanya duduk diam disertai wajah yang tak terlihat. Pendeta Brook mengenal dirinya dan memberitahukan kalau tujuan mereka ke sini untuk bertanya tentang seorang biarawati yang bunuh diri. Tapi sang kepala biarawati berkata kalau malam ini adalah malam kebaktian. Dan kepala biarawati itu menjawab pertanyaan mereka keesokan harinya. Irene dan pendeta dan Brook pun dipersilakan untuk menginap di penginapan milik gereja.
Sedangkan Prence yang pulang di malam hari melihat seorang biarawati di tengah hutan. Dan ketika ia mengikutinya, ia malah kejatuhan biarawati yang mengerikan. Prence pun berlari dan mencabut salib di dekatnya. Sementara itu di penginapan, Irene berbicara bahwa ia adalah seorang indigo dan bisa melihat makhluk halus sejak ia masih kecil. Brooke juga memberitahukan pengalamannya waktu mengusir roh halus dari bocah bernama Daniel. Namun Daniel kalau itu meninggal dikarenakan luka-luka yang ia dapat selama masih pengusiran roh jahat yang ada di tubuhnya. Malam harinya, alat musik menyala sendiri membuat pendeta Brooke terbangun. Ia melihat seorang anak berlari mengarah ke hutan. Setelah sampai ke hutan, ternyata itu adalah si Daniel yang memutahkan seekor ular, lantas menyerang pendeta tersebut. Brooke lantas terjatuh ke dalam sebuah peti, lalu peti tersebut terkubur dengan sendirinya. Irene yang terbangun mendapati sebuah sosok bayangan besar yang mendekatinya. Tapi ketika dilihat tidak ada orang di sana dan tiba-tiba kaca terlihat sosok palak yang menyeramkan. Ketika ia berlari ke hutan yang mendapati pendeta Brooke sedang terkubur hidup-hidup di dalam sebuah peti. Brooke memberi petunjuk dengan membunyikan sebuah lonceng, tapi tiba-tiba semua lonceng di perkuburan tersebut berbunyi. Seakan-akan tidak ingin Irene menemukan tempat di mana Brooke dikubur hidup-hidup. Tapi dengan kekuatan indigonya, Irene berhasil menemukan kuburan di mana Brooke dikubur. Setelah keluar, ia melihat terdapat banyak buku-buku di peti tersebut. Ia pun mengambil beberapa buku untuk dibawa guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Brooke dan Irene lantas membagi tugas mereka. Brooke akan berbicara dengan para biarawati, sementara Irene mencari tahu perihal kunci yang mereka temukan pada mayat biarawati. Ketika Irene pergi ke pelataran gereja, terlihat sosok bayangan yang mengintip di jendela. Irene segera bergegas untuk mengikutinya dan sampailah ia di ruangan di mana ada seorang biarawati yang sedang berdoa. Saat Irene mau melihat biarawati tersebut, ia dicegat oleh seorang biarawati lain yang bernama Suster Oana. Ia berkata bahwa yang sedang berdoa itu adalah seorang biarawati bernama Suster Rod. Dia sedang berdoa sehingga tidak bisa diganggu. Di lain tempat, Brooke mempelajari buku yang ia dapat dari peti, di mana ia terjebak dan mendapati nama Vala sebagai iblis yang bertanggung jawab atas semua keanehan di tempat tersebut. Kembali ke Irene dan Suster Oana mengecek ke ruangan di mana biarawati yang ada di awal tadi. Kisah hidupnya terungkap bahwa biarawati yang tewas gantung diri tersebut bernama Suster Victoria. Tempat tersebut, Suster Oana menceritakan tentang Victoria. Tapi di tengah pembicaraan, pintu di belakang Irene tiba-tiba terbuka sendiri, seperti ada yang mengawasi mereka berdua. Saat itu, Irene pun mengalihkan pembicaraan pada sejarah gereja tua yang mereka tinggali itu. Suster Oana berkata bahwa gereja tersebut adalah kastil di mana bangsawan yang menempatinya adalah seorang penyihir. Ia banyak memanggil roh-roh jahat dari neraka. Tapi sebelum berhasil membuka gerbang neraka, pihak gereja masuk dan menguasai kastil tersebut, serta menutup itu gerbang neraka dengan darah Kristus. Tapi tidak sampai di situ, roh jahat yang masih ada masih berusaha untuk keluar. Setelah adanya bom yang ditembakkan saat perang terjadi, dan sejak saat itu pula, biarawati selama berabad-abad terus berdoa di tempat tersebut biar bisa terus tersegel. Setelah itu, Irene pun diminta untuk menginap di tempat tersebut karena hari sudah malam. Sebelum Suster Oana pergi, Irene bertanya pada Oana tentang kunci yang dipegang oleh Suster Victoria. Tapi Irene berkata tidak mengetahui apapun tentang kunci itu dengan wajah ketakutan. Saat itu, Brooke mencari tahu lebih banyak mengenai Valak. Di situ, kepala biarawati memberitahu bahwa ia sudah terlambat. Brooke yang penasaran membuka cadar dari kepala biarawati tersebut dan betapa terkejutnya bahwa selama ini kepala biara yang berbicara hanyalah tulang belulang. Irene yang bermimpi aneh tentang patung Bunda Maria seketika terkejut dan bangun dari tidurnya. Ia melihat sosok hitam dan berkata, "Tuhan menyelamatkanmu." Kemudian datang sosok lain menuntun Irene ke sebuah tempat rahasia. Di pintu dengan tulisan "Tuhan berhenti sampai di sini." Ia melihat Valak dan seketika itu ia terhisap karena ketakutan. Irene pun berlari sekencang-kencangnya sampai dibekap dari belakang oleh Suster Oana. Suster Oana meminta Irene untuk pergi ke ruangan doa karena seluruh biarawati akan mulai doa bersama untuk membelenggu roh jahat tersebut. Irene yang sudah datang ke tempat doa mendapati Suster Oana sudah meninggal dalam keadaan yang mengenaskan.
Di ruang doa datang sekelompok birawati, mereka menyuruh Eren untuk tetap berdoa tanpa henti. Bahkan ketika ia melihat dan mendengar sesuatu, ia harus tetap berdoa. Seketika itu para birawati tersebut terpental menyisakan Eren yang berdoa seorang diri. Eren dicambuk oleh sosok yang tak kasat mata, tapi ia terus berdoa hingga bekas cambukan tersebut berbentuk lambang dari Satanis. Kini pendeta buruk dan Prenci sampai di sebuah tempat Eren, tapi anehnya Eren mendapati semua birawati yang berdoa bersamanya tadi telah menghilang dan menyisakan mayat dan Suster Oana di situ. Saat Eren secara dahsyat, Suster Oana tiba-tiba bangkit dan menusuk pendeta buruk. Menyuruh berhenti memegang jasad tersebut dan membakar jasad dengan menggunakan salib. Namun jasad tersebut masih bisa bergerak. Malah Eren berkata mereka bisa menyegel pintu tersebut dengan menggunakan darah Kristus yang terdapat di lorong bawah tanah. Setelah mereka masuk ke lorong tersebut, terlihat bahwa patung Maria yang ada di lorong tersebut menunjukkan lubang kunci yang selama ini dicari oleh Eren. Dan benar saja bahwa di dalam ada darah Kristus yang suci. Mereka lantas bergegas masuk ke dalam pintu yang terdapat tulisan Tuhan sampai berhenti sampai di sini. Kala itu mencari pintu gerbang iblis mendapatkan gangguan dari iblis birawati yang ternyata mengantarkannya ke dalam ruangan penyembahan sang iblis. Terlihat sekelompok birawati yang datang dengan kepala tertutup dan mengurung Eren di tempat tersebut. Prenci yang mengetahui hal itu berusaha menyelamatkan Eren di situ. Eren terlihat berdiri dengan posisi miring dan ketika Prenci membuka bungkus kepalanya, si Eren ternyata sudah dirasuki oleh Palak. Prenci seketika terpental. Tapi ketika Eren yang dirasuki oleh Palak mendekati, ia mengoleskan darah Kristus sehingga Palak keluar dari tubuh Eren. Di situ Palak mencekik Prenci sampai tak sadarkan diri sementara Eren terpendal ke sebuah kolam di ruangan tersebut. Pendeta buruk yang mau menolong Eren malah dicekik oleh ular Daniel yang kemudian menggigit mata dari pendeta tersebut. Kali ini Eren ditenggelamkan ke dalam air sampai ia sekarat. Palak yang melihat kalau darah Kristus di tangan Eren kemudian merebut darah Kristus itu dari tangan Eren. Tapi ternyata darah Kristus itu sudah tidak ada lagi. Dan tiba-tiba Eren menyemburkan darah Kristus yang ternyata sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Palak seketika itu kembali masuk ke dalam pintu gerbang iblis dan Prenci yang sudah sadar segera menyelamatkan Eren. Keesokan paginya, Prenci, Eren, dan pendeta buruk mengemasi barang-barangnya untuk pulang. Dan di akhir scene, keanehan datang seketika diperlihatkannya pada leher Prenci yang terdapat tanda salib terbalik di lehernya dan film pun tamat.